Tapi yang saya mau bicara pagi hari ini tentang janji Natal, the promise of Christmas. Allah kita itu adalah Allah yang senang berjanji. Apa-apa dia bikin perjanjian. Apa-apa dia bikin perjanjian. Sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa, dia bikin perjanjian dengan siapa? Adam. Kemudian dia bikin perjanjian kepada siapa? Nuh. Kemudian dia bikin perjanjian kepada siapa? Abraham. Kalau kita urut terus semua itu, semuanya itu Tuhan dia buat perjanjian, dia buat perjanjian. Makanya tidak heran Alkitab kita perjanjian apa? Lama dan baru. Jadi kita senang bahwa Allah kita itu adalah yang suka berjanji. Kita pun adalah manusia juga yang suka berjanji. Tapi kalau Tuhan tidak pernah dia ingkar janji. Bahkan Alkitab katakan janjimu seperti fajar yang menyingsing. Artinya di mana ada hari yang fajar tidak menyingsing, kecuali mendung ya. Tapi dalam suatu normal di mana yang matahari fajar tidak menyingsing, matahari tidak muncul. Tidak. Makanya janji Tuhan itu seperti itu. Pasti waktu dia berjanji, pasti dia akan genapi. Dan sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka ada yang disebut dengan 5 nubuatan terbesar yang sebenarnya ini adalah janji Allah. Nubuatan terbesar itu adalah tentang kelahiran Yesus, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, tentang kenaikan Yesus, dan tentang kedatangan Yesus. Ini 5 nubuatan terbesar. Ada nubuatan-nubuatan yang lain, tapi ini utama, 5. 4 ini sudah terjadi, tinggal yang 1. Kalau 4 terjadi, pasti yang 1 kapan? Tidak tahu, tapi pasti akan terjadi. Yang disebut the promise of Christmas itu adalah waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Maka Kejadian 3 ayat 15, Tuhan dia berjanji. Dia berjanji kepada siapa? Halo? Dia berjanji kepada siapa? Manusia atau iblis? Mari kita baca ini. Iblis. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang, dan perutmulah engkau akan menjala, dan tubuh tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Pertanyaannya, kenapa iblis dikutuk? Kenapa ular ini dikutuk? Ular itu diciptakan hanya tubuh, tidak boleh ada roh. Jadi ular itu dikutuk, dia izinkan tubuhnya itu dipakai oleh iblis, yaitu ada spirit yang pinjam itu tubuhnya untuk tipu manusia. Nah, lihat apa janji Tuhan kepada iblis. Oke, mari kita lihat. Aku akan, siapa sih? Mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini. Siapa? Hawa. Tapi yang paling penting, yang diremukan apa? Dia punya kepala. Kalau dia punya kepala itu sumber apa? Pusat pemikiran. Dia punya pusat kendalinya itu ada di kepala. Dan ini janji Tuhan bahwa kepalamu akan diremukan oleh benih perempuan ini. Siapakah benih perempuan ini? Siapakah benih perempuan ini? Yesus, yang akan dirayakan nanti oleh seluruh dunia minggu depan. Kenapa malaikat datang kepada Maria dan berkata, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus, bukan oleh Yusuf misalnya? Karena Yusuf sudah tercemar, sudah terkontaminasi, maka tidak boleh ada. Maka yang dikerjakan oleh Allah adalah yang namanya mujizat. Saya mau katakan bahwa Tuhan dia sudah kasih delegasi di bumi, tapi kalau terjadi tagae, maka dia bisa melakukan yang namanya mujizat. Dia bisa langsung melakukan itu, dan terjadi kepada Maria. Maria dikandung oleh Roh Kudus. Waktu dikandung, terjadi janin terbentuk. Nah, tahukah kita waktu bayi ada dalam kandungan, darah daripada Maria tidak bercampur dengan darah Yesus, janin anak. Darah ibu beda dengan darah, disebut dengan bayi yang kudus. Hanya orang yang tidak berdosa yang dapat menebus dosa.